Oke, cek. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Zidan Maulana dan saya di sini ingin mengerjakan Zen Core yang di-develop oleh Zenius seperti itu, dan saya ingin mencoba untuk challenge diri saya sendiri untuk mengerjakan tiap hari dari core practice dari masing-masing topik ya, dari matematika, terus ada literasi dan penalaran, bahasa Inggris, dan sains dasar. Jadi saya ingin mencoba untuk melatih konsistensi saya dalam mengerjakan Zen Core ini. Jadi minimal dalam satu hari itu saya akan mengerjakan dan akan direkam seperti ini dan akan diupload seperti itu ke YouTube. Nah, oke, hari pertama kita tanggal 8 Juni, hari Minggu, jam 11.56. Oke. Yang pertama kita mulai dari matematika terlebih dahulu. Oke. Negatif kali negatif positif kan. Oke, positif ya 95. Oke, 0 kali 5 0. Oke, jelas lebih besar yang 80, negatif 80. Oke, 7 kali 7 49. 9 itu masuk ke ganjil. Bobo punya 2 lembar uang Rp10.000 dan list harga ini. Dua lembar Rp10.000, berarti kan 20.000 kan. Wah, enggak, tidak tepat, enggak ada yang kebeli. Mana satuan yang paling pas? Oke, Fahrenheit karena ukuran suhu. Jadi negatif, jadi dikurang 3 itu 52, masih positif. Bulat negatif, ini bulat negatif. Oke, matematika sudah selesai dan kita lanjut ke yang berikutnya, literasi dan penalaran. Mana kalimat yang sesuai menggambarkan kondisi di atas? Oke. 1, 2, 3, 4, 5 kali. Tukang parkir yang rupawan ini membakar jam tangan mewah di Menara Eiffel. Mana pernyataan yang tepat? Oke. Enggak, tukang parkir yang subjek. Oke, kesimpulan yang benar. Jika keras maka bukan tahu goreng, kurma keras. Jika P maka bukan Q, R itu P. Waduh, salah. Oke, kalimat mana yang sesuai instruksi? Lo harus nonton konser 9 kali dalam 4 tahun. 4 tahun enggak. Aduh, mau yang P aku ngisi P ya, belum kesampaian. Oke, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu, terutama aku baru ngisi 2 nomor ya. Oke, jika P maka Q. Jika P benar maka Q benar. Jika Q salah maka P pun salah. Kenapa? Karena jika P itu benar maka Q benar. Jadi kalau Q salah mungkin P nya juga benar. Oke. Kalau P salah gimana ya? Nggak tahu, nggak bisa. Q-nya benar apa salah? Oke. Satu arah. P benar, Q juga pasti benar. Kalau P salah ya nggak tahu hasilnya gimana. Oke, itu jawaban B kalau misalnya P-nya salah.
Terus kalau misalnya Q-nya itu benar, gak tahu juga P-nya benar apa enggak. Ingat yang kita tahu itu cuma P benar dan Q benar. Gak berarti itu berlaku sebaliknya. Jadi misalnya diketahui premis jika S maka tidak panas. Artinya kalau S pasti tidak panas. Oke, rambut adalah S, berarti rambut itu tidak panas. Oke. Premis 1, jika S maka tidak panas. Rambut itu adalah S. Jadi kesimpulannya rambut itu tidak panas. Oh gitu, oke. Asih. Kalau P2 nya diganti jadi gini, rambut panas, kesimpulannya rambut bukan S. Rambut panas. Berarti jelas rambut itu bukan S. Oke. Pasti tidak panas. Ya kan, kalau S pasti tidak panas. Oke. Oke. I get it. Makna dari kalimat dari instruksi. Ya, tadi aku mau jawab B ini. Lo nonton konser itu 9 kali dalam 4 tahun. Lo harus nonton konser 9 kali dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun tuh harus nonton 9 kali. Terus, mana di antara pilihan berikut yang merupakan kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Oke, Fanny meletakkan seekor ular di atas perahu, itu berarti seekor ular ada di... Oh, bisa juga ya, dengan... Enggak. Oh iya, Fanny itu letakin ular nih di atas perahu. Itu berarti ularnya ada di perahu, di dalam perahu. Oke. Dalam berbahasa, preposisi itu penghubung yang menunjukkan tempat atau posisi adalah salah satu konsep yang sangat penting untuk kita bisa pahami dengan benar. Nah, setiap bahasa biasanya udah punya aturan umum terkait penggunaan preposisi. Oke, preposisi dalam atau pada atau di itu dipakai untuk menghubungkan suatu benda yang letaknya menempel dengan atau dipenuhi oleh benda lain, di mana benda lain itu ada di bawah atau di luar. Oke, kita mau meletakkan piring di atas meja, itu artinya kita bisa bilang bahwa kita mau meletakkan piring pada meja, atau kita mau meletakkan piring di meja. Contoh lain, kita mau membungkus piring dengan sebuah tas kain, itu artinya kita bisa bilang bahwa kita mau meletakkan piring dalam tas kain. Lalu bagaimana dengan benda yang abstrak? Sebagian besar sama aja. Misalnya ada sebuah berita yang memuat informasi seperti tas kain memuat piring. Artinya kita bisa bilang bahwa ada informasi dalam berita. Oke? Bedanya di sini, kalau benda konkret kan dia udah punya fisik yang jelas tuh. Jadi ketika suatu benda diletakkan tidak di dalam suatu ruang benda lain, dia gak bisa dihubungkan dengan preposisi dalam. Contoh, kondisi piring di atas meja itu tidak bisa disebut dengan piring di dalam meja. Oke. Sementara benda abstrak tidak memiliki ruang fisik, jadi kita bisa menggunakan pada, di, dan dalam untuk kondisi apapun di mana ada dua benda abstrak yang preposisinya itu saling memenuhi atau menempel, atau yang satu memenuhi atau yang menempel dengan yang lain. Oke. Berikutnya Audrey kepada Nasution memanggil kepada Nasution melukis. Ya sih, lebih cenderung ke bekerja. Kita diajak untuk belajar memahami preposisi kepada. Jadi makna kepada itu entitas sebelumnya
entitas tersebut mengalami atau melakukan aktivitas atau perbuatan. Jadi Audrey ini itu melakukan aktivitas atau mengalami suatu sifat pada entitas setelah kata tersebut. Yang setelah kata kepada itu mengalami sifatnya. Dari itu intinya. Contohnya saya bicara kepada dia. Artinya entitas saya ini melakukan berbicara terhadap entitas dia. Paham. Saya rindu kepada dia, artinya entitas saya itu mengalami sifat rindu terhadap entitas dia. Kita tahu gak semua aktivitas itu bisa digambarkan dengan cara begitu. Contoh, saya makan kepada dia. Gimana coba ini? Apakah bisa diartikan bahwa entitas saya itu melakukan aktivitas makan terhadap entitas dia? Maksudnya gimana? Aktivitas makan tidak dilakukan terhadap sesuatu atau dialami terhadap sesuatu. Aktivitas makan pengertiannya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, sesuatu yang sedang melakukannya melalui mulut. So silakan cek. Oke, 7. Samosir percaya kepada Paulina. Samosir sulit kepada iya. Jadi hampir mirip seperti sebelum-sebelumnya. Berdasarkan kalimat di atas, warga Berlin itu menyerahkan kesetiaan, enggak. Tidak dapat ditentukan, enggak. Mengembalikan kesetiaan, enggak. Mendapat kesetiaan, ya lebih cenderung ini. Diminta untuk memahami hubungan suatu subjek atau suatu benda abstrak. Kesetiaan adalah suatu benda abstrak. Oke, kita kembali. Kita ke berikutnya. Bahasa Inggris 4. Riches explain some very difficult question. 22 simple sentence. Subject ini bukan enggak. He thinks he's very handsome. Yang itu ya. Pasangan frasa kata benda di bawah ini benar kecuali engineer, and economical people, and energetic actor, an attractive sister. Tidak benar. Coba. Iya deh. Aduh, pencet lagi. Pilih verb. Include. Dengan senang hati have. Ini salah berapa? Salah 2 ya. Ini ada subject verb, compound sentence. Iya. Masih termasuk simple ya. He win. Kalimat yang terdiri dari satu independent clause saja, tapi bukan berarti kalimat ini selalu singkat ya. Dapat lebih dari satu subject dan verb. Ini ya. The tree drop their leaves in the fall, and a new leaves grow again in the spring. Singular noun ya. Kita lanjut ke sains dasar. Lingkungan yang terdiri dari aliran air seperti ekosistem sungai, ikan dan ikan mas di sana ada.
Air tawar 6.600. Bayang menemukan ikan di kebun. Manakah pilihan ini yang mengonfirmasi bahwa itu adalah ikan bila dilihat dari ciri-ciri luar? Sisik? Ya juga sih, insang. Oke, nomor 1. Salah. Aduh, kepencet lagi. Bertelur ayam. Oke, pembahasan lumayan juga ya. Oke, ini aku paham. Iya, sisik. Iya, tuh. Papilat Kapilaritas adalah terserapnya cairan spontan ke permukaan. Ini 3 ini ya berarti nona. Iya. Oke. Yap, seperti itulah untuk pengerjaan hari ini. Kita lanjutkan di besok hari. Terima kasih.